Pernahkah kamu scroll media sosial, terus nemu postingan, baca doa ini 100 kali, dijamin dikabulkan dalam 7 hari. Atau bangun tengah malam 40 hari berturut-turut. Rezeki langsung datang, dan kamu langsung save. Langsung coba, langsung berharap, ini adalah jawabannya. Tapi setelah dicoba, kok nggak ada yang berubah? Malah hati makin bingung, makin gelisah. Hari ini, aku mau bahas kenapa kita terjebak mencari cara ajaib, sampai lupa tujuan sebenarnya. Aku pernah jadi orang kayak gitu, obsesif nyari cara. Aku punya satu permintaan yang beneran penting buat aku. Dan aku yakin, pasti ada cara khusus buat cepat dikabulkan. Aku mulai cari, scroll medsos. Ada yang share doa khusus dengan wirid tertentu. Aku catat, tanya ke ustadz, dia kasih zikir katanya ampuh. Ada yang bilang bangun tengah malam 7 hari berturut-turut, pasti terkabul. Hasilnya, nggak ada. Malah yang aku rasain, hati makin kacau. Bukan makin tenang, tapi makin gelisah. Karena setiap cara yang nggak berhasil, rasanya kayak gagal lagi. Apa aku salah baca doanya? Apa aku kurang ikhlas? Apa caranya kurang tepat? Dan tanpa sadar, aku jadi kayak orang yang lagi kejar setoran, bukan lagi bicara sama Sang Pencipta, tapi kayak lagi ngerjain ritual, biar dapat hasil, dan itu melelahkan. Kenapa kita mudah banget terjebak di sini? Karena kita pengen instan, kita pengen jaminan, kita pengen rumus pasti. Lakukan X, dapat Y. Padahal, hubungan dengan Sang Pencipta bukan matematika, bukan transaksi, bukan aku kasih A, dia harus kasih B. Tapi kita lupa itu. Kita lebih fokus ke cara daripada ke tujuan. Kita lebih sibuk nyari metode yang terbukti ampuh sampai lupa. Yang dicari itu sebenarnya bukan cara ajaib, tapi kedekatan dengannya. Sampai suatu hari, aku capek. Capek nyari cara. Capek merasa gagal terus. Dan aku mulai bertanya ke diri sendiri. Sebenarnya, aku mau apa sih? Apa aku mau doaku dikabulkan dengan cepat, atau aku mau dekat sama dia? Kalau yang aku kejar cuma hasil, ya wajar aku terus kecewa. Karena hasil itu bukan di tangan aku. Tapi kalau yang aku kejar adalah kedekatan, prosesnya sendiri udah jadi tujuan. Dan di situ, aku mulai sadar sesuatu yang sederhana, tapi ngena banget. Bukan caranya yang salah, tapi fokusnya yang keliru. Semua cara itu boleh. Bangun tengah malam, boleh. Zikir ribuan kali, boleh. Wirid khusus, boleh. Gak ada yang salah dari cara-cara itu. Yang jadi masalah adalah, kalau kita cuman fokus ke cara tanpa ngerti tujuannya. Kalau hati kita gak nyaman dengan cara itu, ya percuma. Karena ibadah yang dipaksakan, gak akan bikin hati tenang, malah bikin beban. Dan doa dari hati yang terbebani, itu berat. Jadi, ini yang aku pelajari. Pilih cara yang beneran nyentuh hati kamu. Bukan cara yang viral, bukan cara yang katanya paling ampuh, tapi cara yang bikin kamu merasa dekat sama dia. Mungkin itu cuma sholat tahajud 2 rakaat. Mungkin cuma duduk diam setelah subuh sambil berzikir pelan. Mungkin cuma baca Al-Quran 1 halaman sambil ngeresapi artinya. Yang penting, kamu merasa nyaman. Kamu merasa terhubung. Karena kalau hati udah tenang, doa jadi lebih ikhlas. Terus setelah nemu cara yang nyentuh hati, perdalam, jangan gonta-ganti terus. Karena merasa belum ampuh, kasih waktu buat hati kamu beneran meresapi. Kalau kamu pilih bangun tengah malam, ya lakuin dengan penuh kesadaran. Bukan karena hitungan hari, tapi karena kamu pengen bicara sama dia di waktu yang sunyi. Kalau kamu pilih zikir tertentu, hayati maknanya. Jangan cuma ngitung berapa kali, tapi rasain setiap kalimatnya. Karena kuantitas tanpa kualitas hati cuma angka. Dan inilah kuncinya. Fokus ke tujuan, bukan ke cara. Tujuannya apa? Dekat sama Sang Pencipta, hati yang tenang, jiwa yang damai. Kalau itu tujuannya, cara apapun yang kamu pilih bakal terasa ringan. Karena prosesnya sendiri udah jadi ibadah. Kamu nggak lagi ngejar kapan doaku dikabulkan, tapi kamu nikmatin setiap momen sujud, setiap bisikan doa, setiap zikir yang keluar dari hati yang tulus. Dan percaya atau enggak,
Disinilah doa paling mudah dikabulkan. Kenapa hati yang tenang itu penting? Karena doa yang keluar dari hati yang tenang itu ikhlas. Nggak ada beban, nggak ada tuntutan, nggak ada ya Allah aku udah lakuin ini masa nggak dikabulkan? Tapi lebih ke, ya Allah aku minta ini, tapi aku percaya Engkau lebih tahu yang terbaik buat aku. Ini yang paling indah di matanya. Karena di situ ada tawakal, ada penyerahan, ada kepercayaan penuh tanpa syarat. Jadi buat kamu yang sekarang lagi nyari cara, cari referensi, tanya ustadz, lihat di medsos, nggak masalah. Tapi ingat, jangan sampai kamu terjebak jadi kolektor cara tanpa pernah memperdalam satu cara yang beneran cocok buat kamu. Karena nggak ada cara instan. Yang ada cuma proses. Proses mendekatkan diri. Proses memahami diri sendiri. Proses belajar ikhlas. Dan proses itu nggak bisa di-skip dengan cara apapun. Seampuh apapun kata orang. Jadi kesimpulannya, ada 3 hal yang perlu kamu ingat. Pertama, semua cara itu boleh, selama tujuannya benar. Zikir, wirid, bangun malam, puasa sunnah, sedekah, semua itu baik. Tapi jangan jadikan cara sebagai jaminan, karena yang ngabulkan bukan caranya. Jadi fokus kamu bukan cara apa yang paling ampuh, tapi bagaimana aku bisa lebih dekat sama dia lewat cara ini. Itu bedanya, dan itu yang bikin cara apapun jadi bermakna. Kedua, pilih cara yang bikin hati kamu tenang, bukan cara yang viral. Setiap orang punya bahasa sendiri dalam berdoa. Ada yang lebih nyaman dengan diam dan meresapi. Ada yang lebih suka berzikir dengan suara. Ada yang lebih dekat lewat membaca Al-Quran. Semua itu valid. Yang penting, kamu merasa nyambung. Kamu merasa terhubung. Karena ibadah yang dipaksakan cuma bikin capek. Tapi ibadah yang dari hati, itu yang bikin kuat. Ketiga, ingat selalu, tujuan kita bukan sekadar doa dikabulkan, tapi dekat dengannya. Karena kalau kamu dekat, doa jadi lebih mudah dikabulkan. Hati jadi lebih tenang, hidup jadi lebih bermakna. Jadi, stop kejar cara ajaib. Mulai perdalam cara yang udah kamu punya. Lakuin dengan penuh kesadaran, dengan hati yang hadir. Dengan keyakinan bahwa Dia dengar, Dia tahu, dan Dia kasih yang terbaik. Waktunya mungkin bukan sekarang, tapi pasti tepat. Jadi mulai hari ini, coba ubah pertanyaanmu. Bukan lagi cara apa yang paling cepat, tapi bagaimana aku bisa lebih ikhlas. Bukan lagi kenapa belum dikabulkan, tapi apa yang bisa aku perbaiki dari cara aku meminta. Karena kadang yang kita cari bukan jawaban, tapi kedekatan. Dan kedekatan itu nggak butuh cara yang ribet. Cukup hati yang hadir, doa yang tulus, dan kepercayaan penuh bahwa Dia dengar.